Cerita kali ini bener-bener menyayat hati banget. Buat lo yang punya anak, ponakan, sepupu, atau tetangga yang masih kecil, please jaga banget ya. Apalagi kalau lagi main di sekitaran rumah. Karena lo nggak akan pernah tahu bahaya apa yang bakalan terjadi. Seperti cerita kali ini, ada sebuah tragedi yang menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Italia yang sedang main di pekarangan rumah tetangganya. Yang mereka tidak pahami adalah bocah ini ternyata masuk ke dalam sumur dan ketika sedang berusaha dikeluarkan, hal buruk terjadi setiap detiknya. Penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya. Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Oh, udah siap? Langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 10 Juni tahun 1981, ada anak laki-laki yang bernama Alfredo Rampi berusia 6 tahun dan keluarganya sedang santai-santai di rumah. Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Vermicino di negara Italia. Buat lo yang belum tahu, Desa Vermicino adalah desa yang terkenal dengan industri penghasil tanaman dan minuman anggur. Rumah-rumah yang ada di desa ini biasanya dilengkapi dengan pekarangan yang besar dan juga luas sebagai tempat budidaya tanaman anggur. Nah, pada hari itu, ayahnya Alfredo yang kita sebut saja sebagai Fulan ini lagi memperbaiki pagar rumah yang rusak. Sementara itu, Alfredo ini juga lagi nemenin Fulan sambil juga bermain-main tuh di sekitaran pagar rumah. Namanya juga bocil ya, apalagi laki-laki. Pasti kepo lah dengan segala hal yang ada di sekitarnya. Dirasa pekarangan rumah dan sekitarannya ini tuh aman, Fulan membiarkan Alfredo itu bermain dan Fulan sendiri itu lebih fokus ke pagar yang sedang dia perbaiki. Lalu sekitaran jam 7 malam ya, Fulani, istrinya Fulan ini memanggil Fulan untuk masuk ke dalam rumah karena udah waktunya nih untuk makan malam. Ya udah deh, Fulan beres-beres ya perkakasnya dan habis itu jalan tuh menuju ke pintu rumah. Pas itu Fulani nanya ke Fulan kayak, "Loh sayang, Alfredo mana? Kok nggak diajak pulang juga?" Fulan ini kayak kebingungan kayak, iya sih tadi dia emang lagi main di sekitaran aku pas lagi aku lagi benerin pagar. Cuman bukannya dia udah pulang ya ketemu sama kamu?" Di sini mereka sadar kalau Alfredo secara mendadak hilang keberadaannya. Ya udah deh, mereka langsung mencari Alfredo di seluruh penjuru rumah dan juga pekarangan. Buat mereka ini emang hal yang biasa karena Alfredo emang suka bermain petak umpet gitu dengan orang tuanya. Cuman gak biasanya juga Alfredo itu main petak umpet sampai jam 7 malam. Setelah 2 jam pencarian, singkat cerita Alfredo masih belum juga ditemukan. Nah, di sini mereka mulai panik dan khawatir. Akhirnya mereka menelpon polisi untuk membantu mencari keberadaan Alfredo. Datanglah 2 polisi ke rumah Alfredo. Kedua polisi ini akhirnya bantuin tuh mencari Alfredo. Sampai-sampai 2 orang polisi ini juga berkunjung ke rumah tetangganya Fulan dan Fulana yang jaraknya tuh agak jauh. Namanya juga rumah yang punya pekarangan besar ya. 2 jam mencari, mereka semua tuh masih belum juga menemukan Alfredo. Ya udah deh, kedua polisi ini melaporkan kejadian ini ke kantor pusat untuk meminta bantuan lebih banyak sekaligus juga bantuan anjing pelacak. Hasilnya masih belum ketemu juga. Polisi lalu meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran karena ya lahan yang mereka cari itu kebetulan luas banget. Namanya juga kebun anggur, pastinya banyak tuh spot-spot sekiranya buat bersembunyi atau menghilang. Pas lagi cari-cari ini ya, salah satu petugas pemadam kebakaran ini lagi mencari tuh ke pekarangan tetangganya Alfredo. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah lubang berukuran 30 cm. Si petugas damkar ini udah curiga dengan lubang ini karena kok mencurigakan ya? Kok ada lubang di tengah-tengah pekarangan. Nah, sedikit info, pada zaman itu di daerah Vermicino untuk menggali lubang sumur lo membutuhkan izin dari pemerintah setempat. Hal ini dipercaya karena sumur yang lo temukan itu bisa menjadi sumber mata air. Nah, kalau sumber mata air yang digali secara asal, maka sistem perairan alami yang ada di sekitaran tempat tersebut bisa rusak juga. Maka dari itu, supaya tidak ada orang yang menggali sumur asal-asalan atau merusak sistem perairan, maka diaturlah oleh pemerintah setempat. Namun, hal ini hanya berlaku kalau lubang yang lo gali ternyata memiliki sumber mata air. Kalau ternyata lubangnya lo gali dan ternyata lubangnya ini nggak memiliki sumber mata air, ya udah, lo nggak perlu laporin, lo cukup tutup aja lubangnya. Nah, petugas damkar curiga kalau lubang yang ada di hadapannya adalah lubang sumur yang dalam. Ya udah deh, dia kibas tuh daunnya yang sekiranya menutup lubang ini dan hasilnya adalah bener banget, lubang kecil ini adalah lubang sumur ilegal. Petugas damkar lalu berteriak tuh ke dalam sumur memanggil nama Alfredo. Awalnya nggak ada jawaban, cuman pas petugas damkar lain ini teriak bareng ya sama petugas lainnya, itu akhirnya muncul tuh suara anak kecil memanggil ibunya dari dalam lubang. Ternyata selama ini Alfredo terjebak di dalam lubang sumur. Ya udah deh, petugas damkar langsung mempersiapkan misi penyelamatan dan petugas polisi langsung menginvestigasi lubang sumur ini. Hasil investigasinya adalah ternyata lubang sumur ini dibuat secara ilegal oleh tetangganya Alfredo. Tetangganya Alfredo ini tadinya ingin menggali lubang untuk sumur supaya ada mata air gitu yang menyirami
pekarangan anggurnya. Cuman dirasa sumurnya ini tidak ada mata airnya, ya ditutup aja tuh lubangnya dengan daun-daun. Besar kemungkinan tadi siang pas Alfredo lagi main-main di perbatasan pekarangan rumah dia dan rumahnya tangga, dia nggak sengaja nginjek tumpukan daun dan masuk ke dalam sumur. Ya udah deh, sekarang pihak kepolisian berfokus dulu nih untuk membantu misi penyelamatan Alfredo. Pas itu ya petugas damkar mengetahui lubang yang lebarnya 30 cm ini ternyata memiliki kedalaman mencapai 80 meter. Nah, Alfredo terjebak gitu di kedalaman 36 meter. Jadi si Alfredo ini tidak terperosok sampai ke dasar, dia kayak di tengah-tengah gitu. Nah, pada misi penyelamatan ini petugas damkar, polisi, regu penyelamat dan orang-orang lain itu pada berdebat gitu tentang bagaimana cara menyelamatkan Alfredo. Mereka kayak punya pemikiran sendiri-sendiri gitu tentang cara terbaik untuk menyelamatkan Alfredo. Mereka juga nggak punya banyak waktu lama untuk berdebat karena semakin lama Alfredo di dalam lubang sumur ini, semakin terancam juga nyawanya. So ya, pada waktu itu mereka semua berpacu dengan waktu. Sayangnya pada saat perdebatan masih berlangsung ya, petugas damkar ini nekat memasukkan papan kayu yang diikat tali ke dalam lubang sumur. Jadi strateginya mereka adalah mereka kayak nurunin papan kayu gitu ke dalam lubang sumur. Nantinya si Alfredo yang di bawah itu kayak berpegangan dengan kayu tersebut. Begitu Alfredo udah berpegangan, petugas damkar itu kayak narik lagi, bakalan katasin tuh talinya. Harapannya adalah Alfredo itu bakalan naik juga seiring dengan petugas damkar yang narik talinya ini. Kelihatannya simple dan mudah kan? Sayangnya pada kenyataannya si papan ini nyangkut dong. Jadi pas papannya ini diturunkan, papannya itu mentok ke tembok kiri dan tembok kanan pas di kedalaman 24 meter. Pas petugas damkar menarik papan ini, talinya putus. Alhasil di lubang sumur ini ada tuh kayak papan kayu yang melintang yang agak menutupi lubang sumur. Pagi pun tiba dan pada hari itu banyak kru TV yang datang ke daerah tersebut untuk memberitakan upaya penyelamatan Alfredo. Pas ini ya ada kru TV gitu yang menurunkan mikrofon ke lubang sumur tempat Alfredo berada. Mikrofon ini mereka gunakan untuk berkomunikasi tuh dengan Alfredo. Pas mikrofon ini turun ya, langsung tuh terdengar suara tangisan Alfredo yang memanggil ayah dan ibunya. Alfredo pada saat itu bercerita bahwa dia ketakutan karena di sini gelap dan dingin. Dia juga meminta tolong untuk segera dikeluarkan dari lubang ini. Di beberapa waktu kemudian ada nih beberapa sukarelawan yang masuk ke dalam sumur. Cuman beberapa sukarelawan ini itu nggak bisa masuk sepenuhnya ke dalam lubang karena tubuh mereka tuh besar, pada seperti orang dewasa. Kebetulan juga lubang sumurnya itu semakin dalam ya semakin kecil dan sempit. Ya udah deh, sukarelawan yang sekiranya tubuhnya kecil dan ceking mencoba tuh masuk ke dalam sumur berusaha menjemput Alfredo. Sayangnya lubangnya ini beneran semakin kecil dan semakin sempit banget. Salah satu sukarelawan bilang kalau nggak ada nih orang dewasa yang bisa masuk ke dalam lubang sana. Dia juga bilang semakin diusahain untuk turun ke lubang, maka lubangnya tuh semakin lama semakin sempit karena tanahnya itu nggak keras kayak gembur gitu loh. Kalau mau dipaksain, yang ada resikonya tuh Alfredo terkubur hidup-hidup di dalam sumur yang lubangnya itu semakin kecil. 12 jam pun berlalu setelah Alfredo ditemukan terjatuh ke lubang sumur. Para ahli kontur tanah, petugas damkar, polisi, kru TV, dan banyak orang lain ya berdiskusi nih sekiranya cara apa sih yang terbaik untuk menyelamatkan Alfredo dari lubang sumur ini. Karena mereka nggak punya banyak waktu lagi ya, petugas damkar akhirnya membuat keputusan untuk melaksanakan sebuah ide. Idenya ini adalah petugas damkar itu bakalan mengebor atau menggali lubang di sebelah tempat Alfredo jatuh. Jadi ini lubang Alfredo tempat Alfredo jatuh nih, dan ini adalah lubang tandingan yang sengaja digali oleh petugas damkar. Mereka bakalan menggali lubang yang sekiranya paralel dengan lubangnya Alfredo. Kalau udah paralel setara dengan Alfredo ya, mereka bakalan ngebuat jembatan atau terowongan yang menghubungkan dua lubang. Begitu udah terhubung, Alfredo bakalan dijemput dan nantinya dikeluarkan lewat lubang yang digali oleh petugas damkar. Nah, ide ini kedengarannya seperti ide yang efektif, bagus dan juga simple. Tapi banyak pertimbangan untuk melakukan hal ini. Salah satu pertimbangannya adalah kalau aja ada lubang yang digali di samping lubangnya Alfredo, takutnya getaran dari penggalian lubang ini ya mengakibatkan tanah yang ada di lubangnya Alfredo itu menutup lubangnya Alfredo. Takut juga getaran dari lubangnya ini ngebuat Alfredo itu jatuh semakin dalam. Nah, perdebatan di antara petugas dan para ahli ini semakin panas dong. Media TV juga meliput tuh sekiranya aksi misi penyelamatan ini. Nah, misi penyelamatan ini sempat menjadi viral, menjadi topik nasional. Sampai-sampai ya Presiden Italia yang menjabat pada saat itu sempat datang ke TKP untuk melihat upaya dan juga misi penyelamatan dari Alfredo. Dikarenakan gak ada ide lainnya, ya udah deh dilakukan tuh penggalian lubang di sebelah lubangnya Alfredo. Dan ternyata upaya pengeboran ini berjalan sangat-sangat lambat. Mereka takut getaran dari penggalian lubang di sekitaran Alfredo ini bisa menyebabkan bahaya yang lebih parah ke Alfredo. Jadinya penggalian lubang ini berlangsung selama 36 jam. Selama 36 jam itu ya, di beberapa waktu kru TV itu melakukan interview gitu tentang bagaimana
gimana keadaannya Alfredo di bawah tanah. Selain itu juga, TV juga menyiarkan liputan ini secara live. Jadinya seluruh orang Italia yang menonton TV itu bisa mengikuti perkembangan misi penyelamatan ini dengan real time. Orang tua Alfredo juga terus menenangkan dan juga menyemangati Alfredo yang dari tadi itu menangis, kedinginan, ketakutan, dan meminta pertolongan. Pada saat itu ya, satu negara semuanya itu terfokus dengan kejadian tragis dari Alfredo. 36 jam pun berlalu dan lubang yang paralel yang sejajar dengan Alfredo itu tuh telah dibuat. Pas salah satu orang datang untuk menjemput Alfredo, dia nengok tuh ke atas dan ke bawah. Pada momen ini ya, dia tidak melihat sama sekali keberadaannya Alfredo. Orang itu manggil-manggil Alfredo dan ternyata muncul tuh suara samar-samar dari bawah. Yang mereka takutkan beneran kejadian dong. Dikarenakan getaran penggalian lubang yang paralel dengan Alfredo ini ya, dia sempat terpleset dan terperosok dan jatuh menggelinding ke lubang yang lebih dalam lagi. Alfredo yang tadinya ada di kedalaman 36 meter, sekarang ada di kedalaman 66 meter. Pas ini semuanya panik karena nggak tahu nih gimana keadaannya Alfredo, apakah keadaannya kritis atau gimana. Ya udah deh, mikrofonnya diturunkan lagi tuh lebih dalam lagi dan masih kedengeran tuh suaranya Alfredo terdengar tapi secara samar-samar. Pas itu ya suara minta tolongnya itu kelihatan lemah, serak, dan kedengeran capek. Dia juga bilang kalau dia tuh kedinginan dan gak bisa bergerak banyak, kayak nyangkut gitu. Orang-orang yang pada di permukaan tanah ini pada deg-degan dan juga gregetan dong. Ada yang saling menyalahkan, ada yang berusaha juga nih mencari ide lainnya gimana caranya. Pokoknya banyak kerusuhan lah di antara para ahli ini. Mereka juga sadar kalau mereka tuh nggak punya waktu banyak karena suhu udara di bawah tanah ya itu dingin banget. Bisa-bisa ya Alfredo itu meninggal akibat hipotermia. Berhubung waktu dan kondisinya ini udah darurat banget nih, ada satu orang pria dewasa yang kurus banget yang bernama Licheri yang diterjunkan untuk masuk ke dalam lubang ini. Pas itu ya Licheri turun ke bawah dari lubang yang baru aja digali. Lalu dia jalan tuh ke terowongan yang terhubung ke lubangnya Alfredo. Begitu udah di lubangnya Alfredo, Licheri ini dengan hati-hati ya turun nyempil-nyempil ke bawah lebih dalam lagi. Pada akhirnya Licheri berhasil ketemu dengan Alfredo. Sayangnya pada saat Licheri bertemu dengan Alfredo, kondisinya Alfredo ini kayak terjebak oleh lumpur yang sangat pekat. Sampai-sampai seluruh pinggangnya Alfredo ini terjebak gitu di dalam lumpur. Jadi pas Alfredo bilang kalau dirinya itu terjebak, maksud dia adalah dia terjebak di lumpur yang ada di dasar lubang. Licheri ngabarin bahwa dia udah ketemu nih dengan Alfredo dan siap untuk menarik Alfredo keluar dari lumpur. Nah begitu Licheri menarik Alfredo ya, Licheri agak kesusahan nih karena lumpurnya ini benar-benar pekat banget. Seakan-akan kayak menahan Alfredo untuk tidak keluar dari lumpur. Licheri nggak menyerah dong. Dia mencari cara tuh untuk mengeluarkan Alfredo dari lumpur yang menjebaknya. Pas usaha yang kedua, Licheri mengangkat tuh tubuhnya Alfredo sekuat tenaga. Alfredo sedikit bisa keluar tuh. Cuman pas Licheri lagi narik nafas gitu ya, kayak lagi mengendurkan usahanya, ternyata lumpur yang menjebak Alfredo semakin lama ini semakin dalam. Lumpur yang tadinya sepinggang sekarang udah jadi seperut. Dari sini Licheri sadar bahwa semakin Licheri berusaha mengeluarkan Alfredo, maka lumpurnya semakin lama semakin berusaha juga untuk menelan Alfredo hidup-hidup. Ketika itu ya Licheri naik ke atas nih ke permukaan tanah. Dia meminta bantuan informasi mengenai apa nih yang sebaiknya mesti dilakukan. Alfredonya udah ketemu tapi sekarang malah susah banget untuk dikeluarin. Kendalanya adalah lumpurnya ini nih. Pas itu ya beberapa orang itu mulai tuh berusaha untuk turun dan mencoba untuk menarik keluar Alfredo dari dalam lumpur. Naasnya adalah gak ada satupun yang berhasil mengeluarkan Alfredo. Lebih parahnya lagi adalah di setiap kali usaha yang tidak berhasil, lumpurnya ini semakin berusaha juga menelan Alfredo. Lumpur yang tadinya sepinggang, seperut ini terus naik sampai sekarang udah mencapai lehernya Alfredo. Hampir sekitaran 60 jam setelah Alfredo terjebak di lubang itu, tepatnya pada pukul jam setengah 7 pagi, mikrofon yang diturunkan ya ke dalam lubang itu udah nggak ada lagi tuh suaranya Alfredo. Ahli tanah yang ngecek melalui sonar probe ya juga mengatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda detak jantung di lubang ini. Dengan artinya Alfredo telah meninggal dunia di lubang sumur ini. Besok paginya para petugas misi penyelamatan Alfredo itu menumpahkan nitrogen cair ke dalam lubang sumur untuk mengawetkan jenazahnya Alfredo. Baru deh setelah 31 hari mereka semua dapat mengeluarkan jenazahnya Alfredo dari lubang sumur tersebut. Pada akhirnya lebih dari 25 juta orang di seluruh dunia menyaksikan upaya penyelamatan dan juga pengangkatan tubuh Alfredo. Seluruh peristiwa tadi disiarkan secara live oleh banyak stasiun TV berita di Italia. Semua yang menonton dan menyaksikan peristiwa ini pada terenyuh ya
dan bersedih dengan kejadian tragis yang menimpa Alfredo. Sementara itu, tetangganya Alfredo yang membuat sumur ilegal ini didakwa dengan pembunuhan dan pembuatan sumur ilegal. Beliau mendapatkan hukuman penjara, cuman dari sumber yang gue cari, tidak diketahui itu berapa lama hukuman penjara yang dia dapatkan. Selanjutnya, karena peristiwa ini sangat menggemparkan masyarakat Italia ya pada saat itu, sebuah mural yang bergambar anak laki-laki yang menjulang tinggi itu dibuat tuh. Dan mural ini diresmikan di lingkungan Garbatella Selatan, Roma. Di sini juga menjadi tempat di mana orang banyak berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada Alfredo dan keluarganya. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang bocah yang terjebak di dalam sumur. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa aja nih kunjungin video yang ada di sebelah sini, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.